saya Natalina, umurnya 39 tahun. Terus sebelumnya itu saya datang dengan keluhan skoliosis. Jadi derajatnya itu kurvanya udah agak sedikit bengkak. Jadi udah saya kurang tahu berapa, tapi diperkirakan itu agak parah sih gitu. Jadi keluhannya kenapa itu bisa begitu, karena waktu kecilnya, waktu SD kalau nggak salah, saya pernah jatuh main ayunan. Jadi ayunannya itu talinya yang sebelah kanan itu putus. Jadi pas putus itu jadinya apa ya, udah kena kebenturan di belakangnya gitu. Jadi jatuh ke bawah, saya jatuh gitu. Jadi terasa banget di tulang cervical atau dengan tulang tengahnya ini, atau kayak tulang lumbal ya gitu ya. Iya, Iya. Terus jadi di situ langsung kayak udah apa namanya, sakit banget. Dan tapi di situ saya nggak langsung apa ya namanya ke rumah sakit atau apa, karena saya pikir nggak bakalan kenapa-kenapa gitu. Nah jadi setelah itu kejadiannya baru ketahuannya setelah saya udah SMP. Baru ketahuan ya? Kok ada ternyata agak beda, kok agak sedikit bengkak gitu. Sadarnya ya? Nah semenjak itu saya tuh sering gampang sakit-sakit gitu ya, kayak demam. Kalau duduk sama apa jongkok tuh susah banget. Iya. Udah pernah dibawa juga sih sama orang tua ke dokter, rumah sakit gitu kan, cuman ya dokter cuma bilang ya ini harus dioperasi. Oh, disuruh operasi. Ya, saat ini cuma dioperasi, cuma pada waktu itu kita nggak punya biaya, jadinya di cancel, jadinya ambil alternatif ya ini kayak berupa ditusuk aja gitu aja, cuma nggak ada perubahan lah gitu, nggak ada efeknya, reaksinya. Terus lama-lama juga udah kebingungan, nggak tahu lagi, karena waktu itu kan di Medan memang nggak begitu lengkap ya terapi itu ya. Terapi juga nggak ada yang apa tentang tulang yang bengkok atau yang tentang yang berupa skoliosis, yang tergeser-geser lah ya. Jadi yang ada saya dengar cuma di Jakarta. Cuman waktu itu kita nggak sanggup gitu kesininya. Cuman ya ada rezeki, akhirnya ya berapa dulu datanglah datang kemari. Terus tiba-tiba kepikiran lagi gimana kalau ini ya apa namanya, cari tempat untuk khusus lah ya untuk terapi tentang kondisi aku seperti ini gitu ya. Udah aku coba aja gitu ya. Searching lain gitu, akhirnya nemu yang ini, nemu Medika Hacking-nya. Tapi aku baca lagi itunya tentang kami ya. Iya. Baca lagi ini benar atau enggak gimana gitu. Tetap aku baca semua tempat. Terus ya udahlah coba aja dulu gitu ya. Atau nanti ada. Oke. Udah cari-cari akhirnya jumpa lah Medika Hacking yang di Bekasi ya. Iya. Sebelumnya nih Mbak, dengan kondisi tulang seperti ini, apakah merasa pede atau gimana? Pastinya kurang ya. Dan saya tuh lebih banyak tertutup gitu. Tertutup dan apa namanya, kurang mengekspos diri sih. Oh, lebih milih untuk menyendiri lah dengan kondisi ini. Dulu lebih sering seperti itu. Tanggal 19 Oktober ya, tahun kemarin 2022, Ibu mencoba datang ke Medika Hacking. Ibu ceritakan semua keluhannya ya ke Medika Hacking. Terus sampai saat ini udah hampir berapa kali pertemuan? Aku ngambil udah ini sampai hari ini hampir ambil 3 paket, jadi udah 47 kali. Kira-kira udah berapa lama? Udah hampir setahunan lah. Oke, udah sampai 1 tahun ya di sini ya, mencoba terapi di Medika Hacking melalui treatment full ya, ada biomekanikal, juga ada akupuntur sama hirudo ya. Kalau yang pertamanya itu mungkin masih ini ya, masih beradaptasi dulu lah dengan apa namanya itu produknya itu kayak minyaknya gitu ya. Kan minyaknya agak sedikit hangat gitu ya, jadi ada gitu ya. Beradaptasi dulu, terus lama-lama pertama itu kayak dikasih apa namanya lintah gitu ya. Adaptasi lagi. Itu beradaptasi lagi karena kaget juga gitu kan, karena nggak pernah pakai itu. Terus
kalau untuk kondisi yang saya sering sakit itu kayak sesak napas itu ya kan ada dikasih latihan gitu. Itu saya juga harus membiasakan juga karena itu kan udah latihan kayak bawaan juga ya. Jadi itu saya benar-benar beradaptasi juga di situ. Sesak napas saya masih belum stabil, masih agak mulai apa sih namanya ya, jadi agak ya kayak timbul tenggelam, kadang nanti kumat, nanti reda kayak gitu-gitu karena bentuk tulangnya kan belum lurus banget gitu. Dan itu sekitar sampai 4 bulanan lah baru agak sedikit agak reda gitu. Kalau sampai hari ini belakangan ini sesak napas ini udah jarang sih, gitu nggak kayak dulu. Kalau yang dulu kan kumat-kumatan gitu. Kalau setiap setiap latihan gitu ya, satu harian latihan gitu, nanti besoknya sesak napas satu harian. Sekarang udah Kalau berkurang. belakangan ini Udah enggak ya.